selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama Kak Tommy, Kak Daniel, Kak Vivi, dan Kak Asnat. Adik-adik semua masih tetap semangat kan untuk ikut beribadah? Walaupun kita di rumah aja, tapi semangat untuk beribadah harus tetap ada ya adik-adik. Kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah. Yuk kita berdiri dan menyanyikan Happy Ya Ya Ya, dinyanyikan 2 kali ya. Adik-adik masih tetap semangat buat memuji Tuhan kan? Masih dalam posisi berdiri, kita naikkan pujian untuk Tuhan dengan menyanyikan Setinggi-tingginya Langit. Duduk kembali ya. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum adik-adik dipersilakan untuk saat teduh, dengan sikap berdoa, adik-adik berdoa di dalam hati saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan, kembali dengan bernyanyi Bapa Abraham.
hadir dulu ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua dalam sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan memberkati kami, juga memberkati kakak layan agar kami boleh beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 13, kami puji dengan riang. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita dengerin firman Tuhan yuk. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Wah, pasti sehat, itulah harapan Kak Yeyen dan kakak-kakak semua. Dan semua kita berharap adik-adik dalam keadaan sehat. Walaupun ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini tetap di rumah aja. Apa kabar Genta, Melvin, Luisa, Yosef, Elkana, adik Kenneth? Wah, sehat-sehat ya. Ada Bianca, ada Brian, ada siapa tuh? Ada Yeskiel. Wah, banyak sekali udah siap di depan. Oh, ada Ersa, ada Sapi. Oh, banyak ya. Ya, senang rasanya hari ini kita boleh beribadah. Sebelum kita baca Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 10. Kiranya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini ambil dari 1 Petrus 1 ayat 10. Demikian bunyinya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Nah, sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik, ceritanya begini. Ada seorang rasul. Rasul Petrus. Dia menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Lalu dia dapat tugas untuk ceritakan siapa Tuhan Yesus sebenarnya kepada semua orang. Enggak orang-orang percaya. Nah, orang-orang percaya yang tadi menerima Tuhan Yesus itu mulai pergi jauh-jauh. Kemana dia ya? Oh, orang-orang baru itu ada di kota Galatia, Kapadokia, Bitinia. Mereka tersebar di daerah Asia Kecil. Jadi ada sebuah benua namanya benua Asia. Asia Kecil itulah bagian dari benua Asia. Orang-orang yang baru jadi Kristen ini harus meninggalkan hal-hal yang lama.
Contohnya, biasanya mereka beribadahnya itu kepada para Baal. Dan mulai saat itu mereka harus meninggalkan kebiasaan itu. Karena dia percaya kepada Yesus Tuhan yang hidup. Nah, itu adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Kristen yang baru itu banyak yang menderita. Kenapa? Karena mereka diasingkan, dikucilkan, nggak ditemenin sama temen-temennya. Biasanya mereka sama-sama satu lingkungan itu. Kita sekarang didiemin. Ada orang Kristen gitu mereka. Kita sedih adik-adik. Kita bilang gini, aku sedih jadi orang Kristen diejek, dikata-katain. Oh, Rasul Petrus mendengar semua itu dan dia menulis surat. Apa isi suratnya? Suratnya menyatakan memberi semangat, pengharapan, harus tetap beriman kepada Yesus. Kalaupun kita dihina, kalaupun kita diejek, harus tetap percaya, harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Gak boleh meninggalkan Tuhan Yesus walaupun kita menderita, walaupun kita jadi miskin, walaupun kita dihina, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah Rasul Petrus memberikan surat kepada orang-orang Kristen baru di daerah yang sudah mulai menyebar. Oh, jadi orang Kristen sudah mulai banyak. Dan Rasul Petrus mendengar semua itu. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, Rasul Petrus mau mengingatkan bukan hanya kepada orang-orang di mana tadi? Galatia, di Kapodakia, di Bitinia, di Asia Kecil, ya, daerah-daerah Pontus itu, tetapi semangat untuk tetap teguh kepada Tuhan Yesus, semangat untuk tetap beribadah kepada Tuhan Yesus, walaupun dalam masa pandemik ini, virus corona, ya Tono, banyak virus corona, iya, lihat ini, masker, jangan lupa pakai masker, gitu ya, iya, kalian juga kalau pakai masker, harus pakai masker, tetap beribadah. Tapi kok aku handphonenya mama cuma satu, gak apa-apa, bergantian. Adik-adik kan jam 7 nih, ya bangun pagi-pagi, mandi, sikat gigi jangan lupa, terus mama udah siapkan susu atau minum atau makan dulu, baru deh sekolah minggu sebentar kok. Setelah itu kakaknya yang di kelas kecil itu lagi ditanggung, nanti kakaknya di taruna dan handphonenya juga dipakai sama mamanya nanti ibadah jam 9. Jadi harus berkorban, jangan maunya menang sendiri. Ya habis ibadah handphonenya mau pegang main game, atau mama aku nggak mau ibadah, aku mau nonton TV dulu ada Doraemon. Jadi ibadahnya lebih dulu baru nonton. Oh atau gini, ma aku pengen belajar sepeda pagi-pagi, boleh main sepeda, boleh. Boleh main layangan, boleh. Boleh main mobil-mobilan, copot ininya. Boleh, boleh. Tapi beribadah harus nomor 1 di hari Minggu. Jangan terpengaruh sama main sepeda, main layangan, atau mau lihat YouTube, main nonton Baby Shark, lala gitu, mau nonton itu ya. Semuanya duduk dulu, ibadah dulu, baru boleh main. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, saat-saat virus corona yang banyak ini, makin banyak ya yang sakit, kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan Yesus karena suatu saat virus ini sudah boleh pergi, kita akan beribadah lagi di Gereja Salum Depok. Kita harus tetap percaya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu mampu menolong kita, mampu memberkati kita, dan mampu
mengalahkan segala masalah kita atau mama kita. Jadi Rasul Petrus itu memberi surat bukan hanya kepada jemaat-jemaat di luar Asia kecil, tapi kepada Kak Yeyen, kepada mama, papa, dan adik-adik yang sedang nonton sekarang. Tuhan Yesus itu adalah pengharapan kita. Ya, kita harus mengasihi orang-orang yang mungkin gak suka sama kita. Waktu main kita gak ditemenin, kita didiemin saja. Kita tetap sayang, kita tetap main, temenin temennya mainan ya. Lalu jangan lupa kalau kita main juga, habis main apa? Ayo kemarin. Ayo harus, kalau selesai main kita harus apa supaya hati Tuhan senang melalui orang tua. Gimana kalau habis mainan? Apa yang harus kita lakukan? Angkat tangan yang pinter. Gimana? Samuel, Panjaitan? Iya. Kalau habis main, dirapikan kembali. Supaya mama kita senang, kita rajin, kita tekun. Kalau mama kita senang, Tuhan Yesus pasti senang. Gitu ya? Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan. Di rumah nanti, selesai ibadah ini kalau mamahnya sudah rapi, bilang sama mamahnya, tolong cari gambar Tuhan Yesus. Setelah itu ditempel, di bawahnya ditulis, aku sayang Tuhan Yesus. Dari mana Kak Yeyen gambarnya? Mamahnya nanti cari di Mbah Google. Di print atau pernah punya gambar-gambar Tuhan Yesus digunting ya, di kalender-kalender ditempel ya, tempel itu digambar aku sayang Tuhan Yesus. Tahu deh, aku udah pinter. Jadi hari ini kita belajar bahwa rajin beribadah, rajin berdoa, memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus, tetap beriman dengan cara mengasihi semua orang, itulah yang diharapkan Tuhan Yesus. Itu pesan Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang baru. Juga kepada kita semua. Jadi, adik kasih dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, supaya virus corona ini cepat pergi. Jadi kita enggak susah mau pergi-pergi ya. Supaya virus corona ini dari dunia ini hilang. Supaya kita bisa main bebas. Sekarang kita harus taat pada peraturan pemerintah melalui orang tua. Harus sering apa? Ayo, siapa yang bisa? Sering apa adik-adik? Pintar sekali, sering cuci tangan. Kalau pergi keluar pakai masker. Kalau ada orang rame-rame di depan rumah kita jauh masuk ke kamar. Ya, dia pintar. Semua anak-anak Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang pada kita juga harus sayang kepada Tuhan Yesus. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, adik, sampai di sini cerita firman Tuhan. Dan firman ini akan menguatkan adik-adik semua. Jika adik-adik tetap setia kepada Tuhan Yesus, tetap ibadah hari Minggu pelayanan anak, tetap taat kepada mama dan papa, tetap taat kepada peraturan, maka damai sejahtera dan berkat itu ada kepada kita semua. Amin.
Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan Mama dan Papa ya. Persembahan bisa dikirim ke gereja pada hari Rabu pukul 11 siang sampai jam 1 atau ditransfer ke rekening GPIB Shalom di bawah ini ya. Wah, tidak terasa ya ibadah kita pada hari ini sudah mau selesai. Semoga firman Tuhan yang boleh adik-adik dengar dapat adik-adik bawa ke dalam aktivitas adik-adik sehari-hari. Yuk kita berdiri dan menyanyikan pujian penutup kita dari Kidung Ceria nomor 227. Tanganku hendak kupakai. Warta PA yang pertama, kami, kakak-kakak pelayan Pelkat PA, Shalom Depok, mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, jangan lupa minggu depan kita beribadah bersama lagi di YouTube channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman yang berpesan kita harus tetap setia, berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa, setelah itu kita mendapatkan berkat Tuhan. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah mengajarkan kepada kami semua tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan tetap sayang kepada saya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Salam.